kenyataan, Tuhan selalu menemani. Saudara-saudari, berdasarkan Injil, kita mengambil 2 poin penting. Yang pertama adalah harapan dan kenyataan, dan yang kedua adalah kembali semangat bersama Yesus. Salah satu kutipan berkata, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara-saudari, apa yang terjadi kepada kedua murid itu? Benturan keras antara harapan dan kenyataan, impian masa lalu dengan kejadian pada hari ini. Sering sekali kita bertanya, Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Apa yang kurang baik dengan rencana yang kemarin sebelum sekarang? Ada yang patah hati padahal rencananya menikah. Ada yang gagal panen padahal butuh kebutuhan buat anak sekolah. Ada yang di PHK. Seperti yang kita ketahui di situasi pandemi ini, banyaknya PHK. Padahal mereka tidak melakukan kesalahan pada saat bekerja. Kita dikecewakan juga karena seseorang yang kita percaya. Ternyata segala hal yang mungkin membuat kita seakan-akan menjadi orang paling bodoh sedunia, yang punya harapan setinggi langit, tapi kenyataannya nol besar. Bahkan sampai timbul kalimat, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan kita sampai tiba-tiba lesu. Tiba-tiba pandangan mata kita menjadi gelap. Semangat kita hancur. Hati kita bertanya, untuk apa lagi kalau begitu? Mungkin itu yang menyebabkan mengapa 2 orang murid ini memutuskan untuk pulang kampung ke Emmaus. Mereka punya pengharapan yang sangat tinggi terhadap Yesus, pribadi yang sangat mempengaruhi hidup mereka, impian mereka, tapi kenyataannya nol besar. Saudara-saudari, berkaca dari kisah di atas, pernahkah teman-teman berada pada suatu waktu atau keadaan yang menyebabkan teman-teman merasa sendiri, merasa paling terkucilkan, seperti Tuhan tidak ada bersama kita, mendampingi kita, di samping kita, dan Tuhan diam saja melihat masalah kita? Pernahkah saudara-saudari memikirkan seperti itu? Ketika kita diizinkan Tuhan berada dalam situasi yang tidak mengenakan, merasakan kepedihan dan berbagai pergumulan dan tantangan dari Tuhan, kita menjadi bertanya-tanya kepada Tuhan, di manakah janji dan penyertaannya? Seperti pada situasi pandemi COVID-19,
banyak yang menjadi hilang arah, banyak yang menjadi hilang spiritual, termasuk kaum milenial. Seperti yang kita ketahui saudara-saudari, terbatasnya pada saat ibadah, bahkan ada beberapa daerah yang tidak diizinkan untuk melakukan ibadah secara langsung. Dan banyak juga kaum milenial yang bertanya, apakah ibadah online itu termasuk ibadah yang diizinkan atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Akan tetapi, saudara-saudari, dari kisah penampakan Yesus di atas, kita bisa belajar, walaupun kita mungkin belum menyadarinya, dikarenakan kesedihan dan kemuraman yang kita alami sangat mendalam, Tuhan Yesus sebenarnya selalu hadir, selalu ada di samping kita, selalu menemani kita. Sama seperti halnya kedua murid tersebut. Dia datang berjalan bersama mereka menuju Emmaus. Walaupun mungkin terkadang kita belum diizinkan untuk memahami semua permasalahan yang kita hadapi, dan belum diizinkan untuk melihat campur tangan Yesus secara langsung pada setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Tetapi sebaliknya, seperti halnya Tuhan Yesus Kristus yang kemudian mengajarkan mengenai kebenarannya kepada kedua murid tersebut melalui setiap pergumulan yang diizinkan kita hadapi. Dia sebenarnya sedang melatih kita, mengajar kita, dan mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mendidik kita anak-anaknya untuk terus bertumbuh. Dan dia tahu bahwa kita mampu menghadapi setiap permasalahan dan pergumulan yang telah dia sediakan untuk kita. Saudara-saudari, sebaiknya kita terus percaya. Kita meletakkan iman, sukacita, dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Dan bukan sebaliknya, kita melarat kepada setiap masalah yang kita hadapi. Kembali semangat bersama Yesus. Yang menarik pada kisah Injil pada hari ini bukanlah terletak bahwa fakta Yesus telah bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada kedua orang tadi. Bukan itu, saudara-saudari. Kenapa? Sebab sampai dengan hari ini Tuhan terus menampakkan kehadirannya dan kuasanya kepada kita semua, orang-orang yang percaya akan Dia. Bagi saya, justru yang paling menarik terletak pada kejadian di mana kedua orang tadi yang awalnya tidak percaya akhirnya mengenal Yesus, menyadari, terbuka matanya bahwa yang ada bersama mereka ialah Yesus, sumber pengharapan mereka. Dalam Lukas 24 ayat 30-31, misalnya dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Mari kita lihat saudara-saudari, apa yang terjadi selanjutnya. Efek dari perjumpaan sebetulnya membuat kedua murid tersebut kembali kepada Yesus. Dari salah satu kutipan mengutip, misalnya dikatakan, lalu bangunlah mereka dari
dan terus kembali ke Yerusalem. Disitulah mereka mendapati ke-11 murid itu. Bayangkan, jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu jaraknya sekitar 7 mil. Atau dapat kita artikan sekitar 11 kilometer. Mereka pasti capek, pegal-pegal setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Akan tetapi begitu mereka tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka lagi, mereka benar-benar kembali bersemangat. Saking bersemangatnya, mereka yang waktu itu sudah sampai di Emmaus akhirnya balik lagi menuju Yerusalem untuk memberitakan kabar baik kepada murid lainnya bahwa Yesus telah bangkit. Bayangkan, 11 kilometer untuk pergi ditambah dengan 11 kilometer untuk kembali lagi ke Yerusalem. Mereka lupa capek, mereka lupa lelah juga dengan pegal-pegal mereka. Kenapa, saudara-saudari? Karena mereka telah menemukan kembali sumber semangat hidup mereka. Kita sebenarnya tidak jauh dari mereka. Saat harapan dan kenyataan tidak sesuai, saat ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan yang Tuhan berikan kepada kita, saat bahan bakar semangat kita telah hampir habis, saat kita mulai ragu dengan Tuhan terhadap kuasa Tuhan pada kehidupan kita, saat kita mulai berpikir, ini saatnya aku berhenti. Lalu apa yang akan saudara-saudari lakukan? Apa yang terjadi selanjutnya dengan kehidupan kita yang mulai patah arang? Bagaimana pula kehidupan mereka yang ada di sekitar hidup kita? Jangan lupa saudara-saudari, kehidupan kita akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Kita semangat, orang yang ada di sekitar kita selalu lebih mudah untuk semangat. Kita mudah tersenyum dengan sukacita, orang di sekitar kita akan merasa nyaman. Begitu juga sebaliknya. Jika kita patah semangat, kemungkinan besar mereka yang ada di sekitar kita akan terpengaruh dengan semangat yang patah dari kehidupan kita. Saya tertegun agak lama pada ayat 25. Dikatakan demikian, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saya justru berpikir, saudara-saudari, jangan-jangan Tuhan juga bilang demikian kepada siapapun orangnya sewaktu mereka kehilangan semangat dan arah hidup mereka, ketika mulai meragukan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Padahal saudara-saudari, tentang penderitaan Yesus, bahkan kematiannya hingga kebangkitannya, bukankah hal itu sudah dinyatakan jauh-jauh hari sebelum kejadian yang membuat mereka patah arang hingga memutuskan untuk pulang kampung seperti yang dikisahkan pada Injil hari ini? Saudara-saudari, selamat berjuang, selamat menemukan kembali semangat hidup kita di dalam Tuhan yang telah setia dalam melakukan apa yang telah Dia janjikan bagi hidup kita. Semangat survive pada pandemi COVID ini. Anggaplah kehidupanmu sebagai sebuah
hutan belantara dan Tuhan adalah pembimbingmu. Tuhan tidak akan mengubah hutan itu menjadi Disneyland. Namun Tuhan akan membimbingmu melewati hutan belantara itu. Manakala hidupmu menjadi liar, janganlah takut. Melekatlah erat-erat. Tuhan akan membantumu melewatinya.